فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qauluhu al-alimul khabir. Sabaqal kalamu fi. Telah lalu pembahasan tentang nama al-alim, yang mana nama ini mengandung sifat apa? Ilmu. Al-khabir, al-alimul khabir. Al-khabir huwal alim bi bawatinil umur. Zat yang mengetahui perkara-perkara yang batin, yang tidak terlihat. Ini maknanya khabir. Sehingga lebih khusus mana ini? Al-alim atau khabir? Khabir. Khabir maknanya yang mengetahui perkara yang batin. Kalau al-alim umum, mencakup yang zahir dan juga batin. Fayakunu hadza wasfan akhas ba'da wasfin a'am. Sehingga ini menjadi sifat yang lebih khusus setelah sifat yang lebih umum. Mana sifat yang lebih umum? Al-alim. Yang lebih khusus khabir. Kenapa? Khabir artinya yang mengetahui perkara yang batin. Paham maksudnya? Al-alimul khabir. Fanaqulu al-alim bi zawahiril umur wal khabir bi bawatinil umur. Sehingga kita katakan al-alim itu yang mengetahui perkara-perkara yang zahir, dan khabir yang mengetahui perkara-perkara yang batin. Karena di sini dikumpulkan, digabungkan alim dengan khabir, sehingga alim menjadi maknanya yang mengetahui perkara yang zahir, dan khabir yang mengetahui perkara yang batin. Fayakunul ilmu bil bawatin mazkuran marratain. Sehingga dengan begitu sifat ilmu ini, sifat mengilmui perkara yang batin, disebutkan sebanyak 2 kali. Marratan bi tariqil umum, sekali secara umum dengan penyebutan nama alim, ya kan? Ilmunya Allah tentang perkara yang batin disebutkan 2 kali kalau begitu. Sekali secara apa? Umum, karena maknanya alim mengetahui perkara yang zahir dan juga batin. Itu sekali dengan cara yang umum. Wa marratan bi tariqil khusus, dan sekali lagi dengan cara yang khusus dengan menyebutkan nama apa? Khabir. Sehingga mengetahui perkara yang batin disebutkan berapa kali sifat bagi Allah? 2. Ketika al-alim masuk juga ke dalamnya perkara yang batin, khabir juga mengetahui perkara yang batin. Mafhum ya? Li'alla yudhan anna ilmahu mukhtasun bil-zawahir. Agar jangan dikira, kenapa ditambahkan al-khabir? Agar jangan dikira bahwasanya ilmu Allah itu hanya khusus dengan perkara-perkara yang zahir. Makanya ditambahkan setelah al-alim apa? Al-khabir. Agar jangan dikira bahwasanya ilmu Allah hanya tentang perkara yang zahir. Selesai ya. Sehingga ini maknanya alim dan juga khabir. Sehingga di antara nama-nama Allah itu adalah al-khabir, yang artinya apa al-khabir? Al-alim bi bawatin al-umur. Zat yang maha mengetahui tentang perkara-perkara yang batin. Nah, wa kama yakunu hadza fil ma'ani yakunu fil a'yan. Dan sebagaimana hal ini terjadi pada makna, maka hal ini juga terjadi pada zat. Apa itu yang terjadi? Penyebutan yang khusus setelah yang setelah yang umum. Tadi yang mana? Al-alim. Kemudian disebutkan setelahnya apa? Khabir. Ini kan sifat. Sifat apa tadi? Ilmu. Disebutkan suatu sifat secara umum, kemudian datang setelahnya sifat secara apa ini? Khusus.
Ini juga pernah terjadi pada zat, bukan hanya pada makna. Ini kan ilmu kan makna, sesuatu yang tidak terlihat. Juga terjadi pada zat. Hal yang sama. Setelah disebutkan sesuatu yang bersifat umum, disebutkan juga sesuatu yang setelahnya bersifat apa? Khusus. Contohnya, famathalan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun pada malam itu, malam apa? Lailatul Qadar. Turun pada malam itu para malaikat warruh dan juga ruh. Warruh Jibril, dan yang dimaksud dengan ruh adalah siapa? Jibril. Wa huwa minal malaikah. Padahal dia sudah masuk ke dalam kalimat mana ini? Malaikat, tanazzalu al malaikah. Sudah termasuk ke dalamnya siapa? Jibril. Ini kan umum. Datang setelahnya penyebutan secara apa? Khusus untuk siapa? Jibril. Ini kan zat kalau ini, malaikat, zat, bukan berupa apa? Sifat. Kalau tadi yang disebutkan dari ayat yang pertama, makna. Makna yang umum, kemudian datang setelahnya makna yang apa? Khusus. Padahal itu sudah masuk ke dalam makna yang apa tadi? Alim kan sudah masuk perkara yang apa? Batin. Sekarang yang zat juga sama malaikat. Malaikat sudah mencakup ke dalamnya siapa? Jibril. Tapi kemudian disebutkan lagi secara khusus siapa? Sehingga Jibril masuk berapa kali? 2 kali. Sekali secara umum dalam kalimat apa? Malaikat, dan sekali disebutkan lagi secara apa dia? Khusus. Fa naqulul malaikah wa minhum Jibril. Maka kita katakan malaikat termasuk diantaranya adalah Jibril. Wa khussa Jibril bidzikr, dan dikhususkan penyebutan Jibril tasyrifan lahu, dalam rangka memuliakannya. Dan rangka memuliakan siapa? Jibril. Disebutkan namanya secara khusus. Padahal namanya pun sudah masuk ke dalam keumuman apa ini? Sudah masuk dalam keumuman apa? Malaikat. Nah. Wa yakunun nas alaihi marratain, marratan bil umum wa marratan bil khusus. Sehingga jadilah penyebutannya sebanyak 2 kali. Sekali secara umum dalam kalimat malaikat, dan sekali lagi secara khusus dalam kata apa? Dalam kata apa? Rasulullah. Warruh, tanazzalul malaikatu warruh. Siapa ruh? Jibril. Sehingga Jibril disebutkan 2 kali dalam ayat itu. Sekali secara umum, sekali lagi secara apa? Khusus. Yang bisa dicatat ya kan faedahnya itu. Meskipun yang kecil-kecil, makna ruh dalam surat Al-Qadar itu adalah siapa? Jibril. Sehingga di situ Jibril disebutkan berapa? 2 kali. Sekali secara umum dalam kata Jibril, dan sekali dalam kata malaikat, sekali lagi secara khusus dalam kata apa? Ruh. Nah, pandai-pandai nulis kan ya ikhwan, biar jadi faedah, berbanyak faedahnya. Wa fi hadhil ayah min asma'illah ta'ala al-alim wal khabir. Dan di dalam ayat yang kita baca di awal, Al-Alimul Khabir, terdapat penyebutan nama-nama Allah, diantaranya Al-Alim dan juga Al-Khabir. Sehingga boleh seorang bernama Abdul Alim atau Abdul apa? Khabir. Karena Al-Khabir dan Alim salah satu atau salah 2 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa min sifatihil ilm wal khibrah. Dan juga di antara sifat-sifat Allah dari ayat itu diambil al-ilmu dan khibrah. Sifat ilmu dan sifat apa? Khibrah. Apa artinya khibrah tadi? Dari kata-kata khabir. Pengetahuan terhadap perkara yang batin. Wa fiha minal fawaidil maslakiyah. Dan di dalam ayat itu terdapat faedah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan 2 kata itu saja ya kan. Al-Alimul Khabir. Itu bisa dapat faedah kita yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Apa itu? Annal imana bidzalika, bahwasanya beriman dengan 2 nama itu, Al-Alim dan Al-Khabir. Yazidul mar'u khaufan minallahi wa khasyatan. Maka seseorang akan bertambah rasa takutnya kepada siapa? Allah. Karena dia tahu Allah Maha apa ini? Tahu. Baik ilmu yang bersifat umum ataupun ilmu yang bersifat apa tadi? Khusus. Sehingga dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 2 nama ini saja, ya kan? Al-Alimul Khabir. Sehingga baik ketika dia bersama dengan orang atau ketika bersendirian,
dia akan tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani macam-macam. Nah, karena dia yakin Allah itu diantara namanya adalah Al-Alim dan juga apa? Al-Khabir. Sehingga ini faedahnya. Menambah rasa takut seseorang kepada Allah. Sirran wa alana. Baik ketika bersendirian atau ketika di hadapan siapa? Orang lain. Dia tetap akan takut kepada Allah bukan karena manusia, tapi karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia lakukan. Nah, ini tentang dua nama ini. Al-Alim sudah berulang disebutkan faedahnya. Kemudian tambahannya sore ini adalah nama apa ini? Al-Khabir. Nah, yang maknanya tadi zat yang mengetahui perkara-perkara yang batin. Dan ini termasuk pengulangan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lanjutannya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.